Bagi sebagian orang, ngobrol di pantry atau ikut rapat bisa jadi momen santai. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama introvert, itu bisa terasa seperti naik roller coaster, berusaha terlihat tenang di luar, padahal kenyataannya berkeringat dingin. Kalau kamu termasuk orang yang lebih nyaman berpikir dulu baru bicara, atau merasa terkuras energinya setelah banyak interaksi, mungkin otak kamu bekerja dengan sistem yang berbeda. Dan ini bukan soal kurang supel. Dalam buku The Introvert Advantage, Marty Olsen-Lany menjelaskan bahwa memang ada perbedaan cara kerja otak antara introvert dan ekstrovert. Sayangnya, dunia kerja modern dengan ritme serba cepat dan budaya yang mendewakan spontanitas seringkali terasa seperti medan yang dirancang untuk ekstrovert. Tapi, bukan berarti kita introvert tidak bisa tampil efektif di dalamnya. Justru dengan memahami cara kerja diri sendiri, kita bisa menemukan strategi komunikasi yang tetap profesional tanpa harus kehilangan kenyamanan. Berikut ini beberapa tantangan komunikasi yang kerap dialami oleh introvert. Yang pertama, perlu waktu untuk berpikir sebelum bicara. Saat rekan kerja langsung menanggapi topik rapat dengan ide-ide spontan, introvert justru butuh jeda untuk mencerna dulu. Bukan karena kosong, tapi karena otaknya sedang sibuk memilah, menganalisis, dan menyusun kata. Dalam buku The Introvert Advantage, dijelaskan bahwa jalur asetilkolin di otak introvert membuat proses berpikir jadi lebih dalam dan reflektif. Jadi bukannya lambat, justru karena ingin memberikan respons yang bermakna. Yang kedua, tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Berbicara di depan banyak orang atau diminta menyampaikan pendapat secara tiba-tiba bisa memicu tekanan mental bagi introvert. Situasi seperti itu sering terasa menguras energi karena rangsangan sosial yang datang serentak bisa terasa berlebihan. Lany menyebut bahwa introvert mudah overstimulated atau kelebihan stimulasi saat harus tampil di depan banyak orang. Jadi wajar kalau setelahnya rasanya ingin duduk diam dulu atau jalan-jalan ke pojokan buat mengisi ulang baterai. Yang ketiga, lebih suka komunikasi mendalam daripada obrolan basa-basi. Menurut Lany, otak introvert lebih suka memproses informasi yang punya kedalaman dan makna. Itu sebabnya obrolan ringan seperti udah makan belum atau kemarin macet nggak bisa terasa tidak relevan. Bukan karena sombong, tapi karena bagian otaknya bekerja seperti itu. Lantas, bagaimana strategi komunikasi yang nyaman tapi tetap efektif bagi introvert? Berikut beberapa pendekatan praktis yang bisa membantu introvert berkomunikasi lebih baik di tempat kerja tanpa harus memaksakan diri. Yang pertama, persiapkan diri sebelum berbicara. Introvert biasanya tampil jauh lebih percaya diri ketika tahu apa yang akan dibicarakan. Maka, jika kamu akan menghadiri rapat atau pertemuan, luangkan waktu sebelumnya untuk mencatat poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Ini bukan cuma membuatmu lebih siap, tapi juga membantumu tetap fokus di tengah percakapan cepat dan dinamis. Yang kedua, gunakan kekuatan tulisan. Tidak semua komunikasi harus dilakukan secara lisan. Introvert seringkali jauh lebih jernih dan ekspresif saat menulis. Manfaatkan media tulis seperti email, chat, atau memo untuk menyampaikan ide secara tenang dan terstruktur. Lany menyebut ini sebagai salah satu kekuatan khas introvert, mampu mengolah pikiran menjadi pesan yang bermakna dan penuh pertimbangan. Yang ketiga, ciptakan ruang komunikasi yang nyaman. Berada dalam diskusi besar bisa terasa sangat menguras energi. Kalau memungkinkan, ajak rekan kerja berdiskusi secara personal atau one-on-one untuk membahas hal-hal penting. Selain lebih nyaman, pendekatan ini juga membantu membangun hubungan kerja yang lebih dalam dan otentik. Yang keempat, siapkan waktu untuk recharge. Komunikasi, terutama yang bersifat sosial atau publik,
bisa menguras energi bagi introvert. Maka, setelah menyelesaikan presentasi atau diskusi penting, beri dirimu waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Ini bukan bentuk menghindar, tapi strategi untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Lani menyebut ini sebagai kebutuhan alami introvert, bukan kelemahan, melainkan bagian dari siklus isi ulang energi yang harus dipahami. Yang kelima, jangan terjebak standar komunikasi ekstrovert. Lingkungan kerja sering menilai efektifnya komunikasi dari siapa yang paling vokal atau paling sering angkat tangan di rapat. Padahal yang lebih penting adalah pesan yang disampaikan, apakah jelas, relevan, dan berdampak. Introvert tidak perlu meniru gaya ekstrovert untuk bisa efektif. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas bicara. Terkadang, satu kalimat yang tepat bisa lebih kuat dari 5 menit bicara tanpa arah. Sebagai penutup, introvert memiliki banyak kekuatan dalam komunikasi, kemampuan mendengar, berpikir kritis, dan menyampaikan pesan secara mendalam. Yang diperlukan hanyalah strategi yang membantu kekuatan itu tampil di permukaan, tanpa mengorbankan kenyamanan diri sendiri. Di dunia kerja yang ramai dan cepat, menjadi introvert bukanlah hambatan. Dengan cara yang pas, kamu tetap bisa didengar, tanpa harus menjadi orang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Salam sukses, bermanfaat.